Terus yang paling penting kuncinya satu, yaitu jangan lelah. Semoga itu jadi berkah buat kita semua. Karena kebetulan di Kabupaten Semarang ini kan Madrasah Sanawiyah Negeri itu hanya the one and only Pak ini di Kabupaten Semarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast MTSN Semarang. Di sini saya Meita Putri Utami sebagai host yang pada episode kali ini ditemani oleh tamu yang sangat spesial tentunya, yaitu Bapak Sarif Samsudin nggih Pak. Bapak Sarif Sahrul Samsudin dari Kanwil Kemenak. Ya, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Ya, mohon izin Bapak untuk menyapa sahabat Matsenta dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Matsenta, sahabat religi yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan sedulur majeng dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahmi di MTS 1 Semarang. Kita bisa jumpa secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Jadi di podcast kami itu untuk menyapa teman-teman yang melihat kami itu namanya sahabat Matsenta Pak. Jadi sahabat Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang multi talenta seperti itu. Biar kita lebih akrab, Pak. Wah, namanya luar biasa. Nggih. Semoga memang siswa-siswinya multi talenta semua nggih. Ya, insyaallah. Amin. Ya, kami akan membahas hal yang sangat menarik pada episode kali ini dengan Bapak Sahrul Samsudin ya Pak. Ya. Boleh supaya lebih dekat biar teman-teman Matsenta itu lebih tahu tentang Bapak, boleh diperkenalkan Bapak? Ya baik, makanya izinkan perkenalan. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau nggak disayang ya nanti nggak kenal-kenal. Baik, betul. Nama Sarif Sahrul Samsudin, ya, asal dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah mewakafkan diri saya menjadi ASN di Kementerian Agama mulai tahun 2011. Dari 2011 kami banyak berpindah tugas, mulai dari bagian tata usaha tepatnya di Subak Umum, terus sebagai ajudan Kakanwil. Setelah itu kami menangani teman-teman kepegawaian, yaitu berada di bagian kepegawaian. Setelah itu juga pindah ke bidang haji selama 2 tahun juga. Setelah bidang haji kembali lagi ke bagian tata usaha, dan kali ini diamanai oleh pimpinan sebagai Ketua Tim Humas Protokol Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini. Gitu. Ya, alhamdulillah, berarti pengalamannya sangat banyak sekali nggih Pak. Ya. Kita nanti sharing-sharing bersama nggih. Ya, baik. Berdasarkan KMA nomor 244 tahun 2025, yaitu tentang program prioritas Kementerian Agama atau disingkat dengan Protas Kementerian Agama, Kemenak nggih. Yeah. Nah, itu ada 8 prioritas Kementerian Agama. Nah, di antaranya itu kan ada ekoteologi. Nah, di dalamnya itu kita mendukung untuk pendidikan lingkungan dan madrasah yang hijau seperti itu nggih Pak. Yeah. Nah, bisa dijelaskan tidak Bapak, apa itu Asta Protas dalam konteks Kementerian Agama terkait pendidikan gitu? Baik, Asta Protes yaitu Asta Program Strategis Kemenak. Dalam hal ini 8 program prioritas strategis untuk mewujudkan Kemenak berdampak, karena saat ini semua program ini harus mempunyai dampak ke masyarakat, dampak ke pendidikan dan sebagainya, ya. Di bidang pendidikan, program ini berfokus pada pilar pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan madrasah yang berkualitas tinggi, inklusif dan berkarakter luhur, serta diintegrasikan dengan kepedulian lingkungan hidup
melalui pilar penguatan ekoteologi, di mana kita ketahui beberapa madrasah kita yang berada di naungan Kementerian Agama ini sedang gencar-gencarnya membangun ekoteologi. Tidak hanya madrasah, KUA pun juga menerapkan ekoteologi. Bagaimana catin yang akan menikah itu juga akan kita arahkan untuk penguatan ekoteologi dengan masing-masing catin ini membawa bibit ke KUA, mau ditanam di tempat ibadah, mau ditanam di tempat KUA-nya, atau mau ditanam di tempat yang kira-kira kurang untuk penghijauan dan sebagainya. Ini supaya kita membawa siswa-siswi kita lebih dekat dengan alam, dengan lingkungan. Toh itu sebagai bekal mereka juga nantinya. Selepas jadi siswa akan bergaul lagi ke masyarakat. Betul, Pak. Itu untuk mengaktualisasikan. Dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, nggih, Pak. Misalkan bibit buah kalau sudah besar bisa dinikmati. Ya, itu. Bersama seperti itu. Ya, alhamdulillah secara tidak langsung masyarakat juga menyambut positif. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nah, kalau misalkan ekoteologi itu diintegrasikan dalam kegiatan pendidikan di madrasah gitu, Pak. Itu bagaimana? Baik. Konsep ekoteologi diintegrasikan dengan cara menanamkan pemahaman keagamaan, ya, bahwa merawat bumi itu adalah bagian dari ibadah. Ya, kita coba bangun mindset siswa ini, kita ajak, ya, bahwa merawat bumi, merawat lingkungan itu bagian dari ibadah, bagian dari menjaga iman, ya, kebersihan dari sebagian dari iman. Nah, kita coba lebih dalam lagi, dan ini coba dikembangkan dalam beberapa pelajaran. Misal dimasukkan ke dalam pelajaran akhlak, fikih, dimasukkan. Nah, nanti kita beri pemahaman kepada siswa-siswi ini. Ayo kita jaga lingkungan. Apa yang kita pijak ini adalah sahabat kita. Kalau kita tidak ramah, tidak baik dengan apa yang kita pijak, apa yang ada di samping kita, itu akan menjadi musibah yang luar biasa. Ya, betul, Pak. Karena hidup itu berdampingan ya, Pak, ya. Tidak hanya hidup terhadap sesama, tapi juga lingkungan juga seperti itu. Alhamdulillah kalau misalkan di madrasah itu tidak hanya pelajaran agama saja, tapi juga ada fikih. Agamanya tidak agama Islam gitu, tapi ada pelajaran fikih, Al-Qur'an, hadis seperti itu, dan itu diajarkan di mata pelajaran dan langsung praktek gitu nggih, Pak, nggih. Begitu. Nah, mengapa, Pak, integrasi agama dan kepedulian lingkungan itu sangat penting di dalam sekolah itu, kenapa ya? Ya, nilai keagamaan memberikan dorongan spiritual dan moral yang sangat kuat. Nah, ini sangat penting sekali, perlu kita tanamkan kepada adik-adik kita, kepada siswa-siswi madrasah, untuk menanamkan sikap bahwa merusak alam itu mendatangkan dosa, juga akan menyusahkan, baik menyusahkan kita sendiri, menyusahkan sesama. Nah, tidak hanya kita kan, binatang pun juga ikut susah, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Ya, selain itu menjaga lingkungan atas dasar kesadaran yang tulus atas keimanan, bukan sekadar mentaati peraturan formal sekolah ya. Nah, ini kalau siswa itu sudah merawat lingkungan, kalau melihat tanaman yang layu, itu pasti dia akan langsung mengambil sikap. Harus gimana, harus melakukan inisiatifnya tinggi seperti itu. Betul. Harus peduli terhadap lingkungan tentunya, Pak. Karena lingkungan itu kan kita bernafas pun yang memberikan oksigen itu tanaman-tanaman yang hidup gitu, Pak. Ya, karena kita harus mulai menjaga iklim global ini secara global. Kalau kita tidak mulai dari diri kita, kecil, Pak, dari lingkungan kita, dari negara kita, itu akan menjadi kompleks nanti kan. Betul.
Seperti itu. Nah, di MTSN Semarang ini, Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang, itu ada program, kami mencoba untuk mendukung program ekoteologi Kementerian Agama, yaitu pengolahan sampah organik dan anorganik seperti itu. Karena alhamdulillah Bapak, kami itu diamanahi siswa yang lebih dari 1.000 siswa, dan itu otomatis untuk sampahnya itu juga lumayan, baik itu yang organik maupun anorganik. Jadi dari kami itu berupaya bagaimana caranya untuk menanggulangi hal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan untuk menanggulangi sampah anorganik, tadi Bapak sudah melihat ada maggot, lalu ada biogas, terus ada biodiesel seperti itu. Nah, kalau maggot itu merupakan larva BSF atau lalat black soldier fly yang digunakan untuk mengelola sisa-sisa makanan, terus sisa-sisa olahan dari kantin, maupun kami itu kan mempunyai dapur boarding seperti itu. Nah, itu juga diolah dari situ, maupun sisa-sisa dari MBG seperti itu. Kalau untuk biogas itu kan kami ada boarding school Mambaul Hidayah, itu kan siswa-siswanya di asrama seperti itu. Nah, itu kita manfaatkan dari kotoran manusia untuk dijadikan gas seperti itu. Tadi panjenengan sudah melihat juga. Sudah. Jadi digunakan untuk menyalakan gas atau beberapa lampu di madrasah, di boarding maksudnya. Terus lalu ada biodiesel. Biodiesel itu pemanfaatan jelantah. Ya, jadi jelantah dari kantin, lalu ada dapur boarding seperti itu, dapur boarding. Dan untuk yang anorganik itu bioetanol. Bioetanol itu pemanfaatan sampah plastik. Jadi sampah plastik itu kan banyak sekali nih, Pak. Jadi kami olah lalu dihasilkan pemanfaatannya untuk bahan bakar seperti itu. Jadi tadi kan panjenengan juga sudah melihat prosesnya seperti itu. Nah, itu tanggapannya seperti apa Bapak? Bagaimana tanggapan Bapak terhadap program yang kami jalankan di MTSN Semarang ini? Jadi program unggulan yang ada di MTSN 1 Semarang ini cukup luar biasa ya. Perlu kita beri apresiasi, di mana dari program ini yang memanfaatkan barang yang tadinya tidak ada nilainya menjadi ada nilainya, ataupun barang yang tadi ada nilainya tapi nilainya sudah hilang. Lah ini nilainya dimunculin lagi, diolah dengan sedemikian rupa menjadi barang yang bernilai dan bermanfaat. Pengembangan gerakan Eko Madrasah ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh atau role model untuk teman-teman madrasah yang lainnya untuk pemanfaatan sampah organik, pemanfaatan limbah dan sebagainya. Ya, ini luar biasa apa yang dikembangkan sama teman-teman madrasah ini. Terima kasih MTS 1 Semarang yang sudah mengolah barang yang tidak bermanfaat menjadi barang bermanfaat, bahkan mempunyai nilai jual. Itu luar biasa. Jadi kami berusaha Pak memberikan solusi yang solutif seperti itu di tengah berbagai macam dampak yang di lingkungan seperti itu yang dirasakan gitu. Selanjutnya, apakah bisa dikatakan program yang dilakukan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang tadi itu sudah sesuai dengan Asta Protas Kementerian Agama di bidang pendidikan, Bapak? Ya, saya kira sudah, karena program yang dicanangkan oleh MTS ini adalah pengelolaan dalam aspek lingkungan, ya, kita dengan berlandaskan ilmu keagamaan, ya, bahwa kita merawat alam, kita menjaga alam, itu bagian dari ibadah, menjaga iman kita, ya. Apa yang dikemas dalam program ini sungguh
program yang mulia, ya, karena yaitu yang tadi saya sampaikan, yang tadinya tidak ada nilai manfaat menjadi ada nilai manfaat. Ini yang membuat nilai maslahatnya tinggi sekali. Itu. Nah, Bapak sebagai Ketua Tim Humas dan Protokol Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, apakah ada tips dan trik untuk pempublikasian madrasah seperti itu? Apakah ada, Pak? Tips dan triknya apa supaya masyarakat itu lebih kenal, lebih tahu apa itu program yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang seperti itu, biar masyarakat itu lebih mengenal gitu. Ya, baik, begini Mbak Meta. Ya, ini beberapa kali juga kami sampaikan kepada teman-teman humas di Jawa Tengah. Ya, kita itu keluarga besar. Kementerian Agama itu instansi yang luar biasa besar. Tapi bagaimana masyarakat bisa tahu kalau kita tidak pandai bercerita, kita tidak bisa mengemas cerita. Nah, ini tantangan buat teman-teman humas, adik-adik jurnalistik yang ada di madrasah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan di tantangan saat ini, bagaimana kita dalam mengemas berita, mengemas cerita. Bahkan tetangga kita yang ada di sebelah, kalau kita tidak bisa bercerita, tidak tahu. Nah, banyak sekali media untuk bercerita saat ini, Mbak Meta. Hanya kita munculkan dalam hitungan menit bahkan detik tetangga langsung kita tahu. Bahkan jangankan tetangga kita yang di luar daerah pulau, kita, luar pulau kita, langsung bisa menangkap informasi atau cerita yang kita sampaikan. Nah, tantangannya yaitu jadi seorang jurnalis yang pertama tentunya mempunyai stamina yang kuat, karena teman-teman jurnalis itu bekerja tidak dalam waktu 24 jam. Tapi lebih dari 24 jam on call dan sebagainya. Yang selanjutnya teman-teman ini punya tim yang kuat, super tim, ya, super tim. Jadi siapa yang di lapangan, siapa yang mengolah, nah itu adalah super tim, bagian dari tim. Siapa yang langsung bagian menyebarkan, itu bagian dari super tim. Ya, terus dari teman-teman jurnalis itu, teman-teman media humas juga harus bisa membangun relasi. Nah, relasinya siapa saja? Yang jelas adalah objek yang kita beritakan. Misalnya, kita harus dekat ini sama pimpinan kita, pejabat-pejabat. Kita jangan minder dong, seorang humas masa minder? Mau wawancara sama pimpinan minder. Nah, kapan mau dapat momen yang betul, bagus, Pak. Mau ambil foto minder. Nah, kita nggak bisa ambil momen yang bagus nanti. Yang selanjutnya kita harus membangun komunikasi sama teman-teman media lain, teman-teman wartawan. Itu kita bangun. Itu teman-teman kita. Kita tidak bisa berdiri sendiri, Mbak Meta. Ya, betul, Pak. Ya, karena kita punya keterbatasan. Nah, kita menggandeng teman-teman media lain untuk membantu publikasi di kita. Itu. Betul. Terus yang paling penting kuncinya satu, yaitu jangan lelah. Semoga itu jadi berkah buat kita semua. Jangan lelah supaya lillah ya Pak. Iya. Ya. Seperti itu. Selain kita harus membangun relasi, harus solid, dan kita harus percaya diri ya Pak ya. Tidak boleh malu-malu, kita harus percaya diri karena kita itu sama gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu teman-teman, sahabat Matsenta. Jadi kita harus membangun komunikasi, tidak hanya dengan siapa, tidak hanya dengan teman wartawan juga, tapi dengan instansi yang terkait seperti itu. Untuk program penguatan Asta Protas, apakah kami dari madrasah itu bisa bekerja sama Bapak dengan pihak-pihak terkait, atau supaya kami bisa anak-anak juga belajar, lalu dari kami guru juga belajar, itu
seperti apa supaya berkelanjutan seperti itu? Baik, ini sebenarnya banyak sekali contoh ya. Kita bisa bekerja sama, bersinergi dengan dinas lingkungan setempat. Ini partner kita betul, yang Pak. paling dekat karena kebetulan beliau-beliau inilah yang menangani lingkungan secara langsung. Beliau-beliau inilah yang mengelola lingkungan. Selain DLH yaitu Dinas Lingkungan Hidup, ada juga coba kita gandeng Badan Litbang supaya penelitian pengembangan yang akan jadikan program dari madrasah ini ya bisa diperkuat sama teman-teman Litbang, mendapatkan afirmasi ya, itu sangat penting sekali mendapatkan afirmasi. Terus syukur-syukur kalau mau pengembangan dari tim bisa juga nanti diusulkan ke Balai Diklat untuk istilahnya pengajuan pelatihan. Mungkin ya, untuk teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan ini diusulkan untuk bagaimana mendapatkan edukasi dari para ahli, dari para mentor ya, untuk lebih bisa mendalami atau bereksperimen lebih detail. Ya supaya lebih berkelanjutan gitu. Dan tidak hanya berhenti di sini tapi kita harus berinovasi terus-menerus begitu. Nah, kemudian untuk podcast ini bagaimanakah harapan dan pesan Bapak untuk kesuksesan dan keberlangsungan podcast ini ke depan? Ya, podcast ini sudah luar biasa, teknologinya sudah luar biasa, tempatnya juga Terima nyaman. kasih, Bapak. Ya, mungkin perlu ditingkatkan lagi dengan menghadirkan beberapa narasumber ya. Narasumbernya tidak hanya internal, perlu kita ajak narasumber dari luar atau tokoh-tokoh baik toga, toma ya, tokoh agama, tokoh masyarakat ya, kita gandeng semua. Terus pimpinan-pimpinan sekitar kita secara tidak langsung itu membangun suatu komunikasi. Betul, Pak. Ya, hubungan komunikasi publik itu perlu dibangun. Sangat perlu itu, caranya, Pak. Salah satunya ini caranya. Berarti ini termasuk salah satu cara ya, gitu, Pak. Membangun komunikasi publik yang baik dan efektif. Betul. Baik, terima kasih untuk Bapak Syarif Sahrul Samsudin atas waktunya, atas wawasan dan pengalaman yang sangat berharga yang telah diberikan. Mohon disampaikan Bapak pesan singkat kepada sahabat Madsenta seperti itu. Baik, sahabat Madsenta, Madrasah MTSN 1 Semarang ini luar biasa, sudah mempunyai program unggulan. Dan ini kalau sebagai orang tua ini pastinya berlomba untuk menitipkan anak-anaknya sebagai anak didik MTSN 1 Semarang. Karena MTSN 1 Semarang ini telah membuktikan bahwa siswa madrasah di MTSN 1 Semarang ini tidak hanya pandai dalam hal agama, tapi juga mampu menjadi agen perubahan, ya, menjadi ilmuwan yang muda. Kita ketahui tadi ada beberapa penelitian, pengembangan ekoteologi dengan memanfaatkan barang yang tidak ada nilai menjadi ada nilai, ya. Itu bagus sekali, ekstensinya luar biasa dari madrasah ini, dan mudah-mudahan MTS 1 Semarang ini terus berinovasi, tidak lelah ya, karena kita terus semangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ya. Melalui ruang podcast Madsenta ini saya mengucapkan terima kasih, dan semoga melalui ruangan ini berita-berita baik, berita-berita atau informasi yang baik selalu digaungkan oleh teman-teman Madsenta dan menjadi bagian dari siar Kementerian Agama khususnya di lingkungan Kabupaten Semarang ini. Semoga siswa-siswi MTS 1 Semarang ini semakin berprestasi. Dan kami harapkan semua tenaga pendidik dan kependidikan jangan ada yang lelah, ya,
karena harus bersinergi. ya meskipun lelah itu tidak usah dimunculkan. Dilihat, Nah, diperlihatkan. anak-anak itu launya Bapak Ibu guru selalu ceria. Meskipun di belakang ini ada beberapa tagihan dan sebagainya, jangan dimunculkan ke siswa. Ajak siswa itu lebih semangat, ya, jangan lelah. Semoga jadi berkah. Amin. Baik, untuk closing statement ini Pak. Untuk closing statement untuk sahabat Madsinta seperti itu. Jadi sahabat Madsinta ya. Kalau saya itu sebagai teman-teman humas pantang pulang sebelum tayang. Wah. Ya, itu. Kalau teman-teman harus madrasah, maksimal ya Pak ya. Harus dimaksimalkan. Jangan pulang dulu sebelum tayang. Itu. Kalau madrasah itu harus maju, bermutu, mendunia. Betul. Itu harus mendunia. Kita tahu banyak siswa-siswi madrasah kita sudah mendunia dengan apa? Banyak lulusan madrasah aliyah kita diterima di luar negeri. Perguruan tinggi luar negeri ya Pak ya. Tidak hanya di dalam negeri tapi juga sampai luar negeri seperti itu. Berarti itu menunjukkan bahwa anak-anak kita itu mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Iya, betul. Itu sudah kita rasakan dan kita sudah buktikan, dan beberapa madrasah kita, mohon maaf ini, bukannya menolak-nolak murid, anak kita memang bisanya menerima segitu dengan kapasitas segitu. Tapi antusias masyarakat sungguh luar biasa. Semoga masyarakat sedulur Majeng ya, sahabat religi yang menitipkan putra-putrinya di Kementerian Agama di madrasah ini, kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan putra-putri panjenengan semua mendapatkan prestasi yang luar biasa. Betul. Kami juga berharap Pak, semoga kedepannya Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang ini juga bisa membuka untuk murid yang lebih lagi. Amin. Kalau bisa satu kelas lagi. Amin. Karena kebetulan di Kabupaten Semarang ini kan Madrasah Tsanawiyah Negeri itu hanya the one and only Pak ini di Kabupaten Semarang. Jadi mungkin bisa dibuka lagi satu kelas, karena hanya satu nih Pak. Kalau mungkin di kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah itu kan banyak. Kalau di Kabupaten Semarang ini hanya satu seperti itu. Saya pikir nanti kalau antusias masyarakat lebih tinggi, kita secara tidak langsung akan berupaya kan. Pimpinan-pimpinan kita akan memberikan perhatian, ya, memberi perhatian secara khusus. Nanti akan dibangun RKP yang baru dan sebagainya. Insya Allah. Kami dengan ini mohon doa restunya ya, sedulur Madsinta ya, masyarakat secara umum mohon doa restunya. Semoga Kementerian Agama bisa membangun madrasah yang unggul, yang berakhlakul karimah itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas kesempatan Bapak berada di sini. Mbak Meta. Teman-teman Madsinta, mohon maaf dari kami, undur diri dulu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak pas di hati gitu. Dari kami memohon maaf. Saya Meita Putri Utami dan Bapak Sahrul Samsudin. Bapak Sahrul Samsudin mohon undur diri. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.